Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, sakaratul maut adalah pintu terakhir yang akan kita lalui. Sebuah ujian sunyi yang tak terelakkan. Di saat itu segala harta, jabatan dan kemewahan dunia tak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah iman dan amal sebagai bekal perjalanan. Betapa indah bagi siapa yang telah menyiapkan diri sejak hari ini, dan betapa berat bagi yang masih lalai dalam kehidupan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang mengingatkan kita pada hakikat sakaratul maut sebagai ujian terakhir kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jalla melunakkan hati kita untuk selalu ingat akan kematian dan mengkaruniakan husnul khotimah di penghujung kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada guru dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat seperti Mbak Mila. Amin. Walaupun suara agak seksi ya Pak Kiai, agak bindeng. Agak pilek, Masya Allah. Lagi musim nih cuaca Memang, betul, seperti ini betul. harus jaga imun. Harus jaga imun, betul. Kadang panas, kadang hujan, kalau Ya. kita tidak hati-hati bisa sakit. Nah, ini juga sebagai ikhtiar untuk menjaga imun spiritual kita Pak Kiai. Ya, Masya Allah. imun rohani. Imun rohani kita. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang Masya Allah luar biasa. Sebuah tamparan bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi Anda pemirsa terkait sakaratul maut. Ini harus senantiasa selalu diingatkan ya Pak Kiai ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai. Tema kita adalah sakaratul maut, ujian terakhir kehidupan. Sebenarnya kalau kita mungkin sering mendengar sakaratul maut, kondisi di saat-saat terakhir kehidupan manusia. Tapi hakikatnya secara mungkin terminologi, istilah atau definisi dari sakaratul maut itu seperti apa Pak Kiai? Dan mengapa kemudian disebut sebagai puncak ujian kehidupan manusia? Tafadhol Pak Kiai. Iya, baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, sakaratul maut itu terdiri dari dua kata, sakarat dan al-maut. Al-maut kita sudah sama mengerti, al-maut matinya mati. Dan itu mengapa disebut dengan ujian terakhir, ya, karena setelah itu sudah tidak dihidup di dunia ini lagi. Sakarat bentuk jamak dari sakron. Sakron itu mabok. Jadi sakarat super mabok, ya, jadi super mabok di akhir kehidupan, sakaratul maut itu. Jadi orang kalau sakaratul maut itu matanya polos, matanya itu tidak ada fokus. Kemudian dia tidak bisa ya serius mendengar dari lantaran terkondisi pada situasi ya fahina izin yanzurun. Pada saat itu dia sedang memperhatikan ketika ruh keluar dari tubuhnya. Nah, ini adalah super mabok ya, dan tidak ada yang diajarkan pada keadaan sakaratul maut, cuma satu, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi talkinlah orang yang segera meninggal itu dalam keadaan sakarat dengan la ilaha illallah. Cuma itu aja pesannya Nabi itu. Dan semua orang merasakan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan sakaratul maut asyaddu minad darbi bisuyuf. Sakaratul maut itu lebih pedih ketimbang leher yang dipenggal dengan pedang yang tajam. Wa nasrin minal manashir. Lebih pedih ketimbang orang yang digergaji. Nah, jadi kalau dulu di zaman-zaman dulu itu, kamu mau ikut nabimu atau kamu mau ikut agama nenek moyangmu. Dulu itu kisah-kisah itu, maka mereka ditaruh lehernya itu di pinggir lubang, kemudian ada orang kiri kanan memegang gergaji. Itu digergaji lehernya itu, ya, dua orang itu sakit, pedih, gambaran seperti itu. Orang sakaratul maut lebih pedih dari itu. Jadi apakah bisa kita supaya ringan? Bisa.
Kalau jadi orang yang baik, maka kita akan ya terhindar dari hal-hal yang dimaksud itu tadi. Ya. Jadi intinya adalah kondisi di akhir kehidupan manusia di mana manusia itu seolah-olah mabuk Pak Kiai ya. Ya, super mabuk. Super mabuk karena pada saat itulah manusia merasakan bagaimana rohnya kemudian ditarik dari jasadnya. Allah ya Rabb. Dan Pak Kiai, kadang-kadang mungkin kita sering berada pada keadaan yang ketika membicarakan kematian, aduh udah deh jangan ngomongin mati, kenapa sih gitu. Padahal di sisi lain kan sebenarnya dalam Islam, seorang hamba yang cerdas itu kan justru yang banyak mengingat kematian. Tapi di sisi lain kita sering menghadapi atau mungkin berada pada kondisi yang belum apa-apa sudah takut. Bagaimana sebenarnya kita harus memposisikan diri untuk melihat kematian, dalam hal ini mungkin mempersiapkannya juga terkait sakaratul maut Pak Kiai. Iya, ini bisa jadi ya para pemirsa yang sedang duduk di depan ya CNN Indonesia ini menyaksikan kajian tafsir tematik. Bisa jadi ini memang nggak ada tema lain selain dari tema kematian, sakaratul maut gitu. Saya ingin mengatakan dengan tegas para pemirsa, ini bermanfaat. Ada sebuah nasihat Nabi yang sederhana yang dinasihatkan kepada Umar. Ya Umar, kafa bil mauti wa'izah. Hai Umar, cukuplah nasihat itu dengan kematian. Itu yang dimaksud itu sakaratul maut. Jadi kalau orang pengen jadi orang baik, gimana caranya? Lihat aja orang kalau sakaratul maut. Betapa kondisi sakaratul maut itu, kalau kita lihat betapa susahnya orang melepaskan ruh itu susah, berat, pedih. Dan ada orang yang dalam keadaan tertidur sampai jatuh dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi Nabi bilang kafa bil mauti wa'izah. Umar, kalau kamu pengen jadi orang baik, cukup kamu beragama, kamu lihat saja orang yang mau meninggal cukup. Nah, itu tadi. Bahkan disuruh sama Nabi, aksiru zikra hazimil lazat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Hazimul lazat itu yang dimaksud pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Jadi dia rem yang paling pakem, ya, dan dia bisa menjadi teman yang mengoreksi manakala kita ingin melakukan kesalahan. Nah, jadi ingat kematian. Itu sehingga oleh ulama itu dijadikan pola. Mereka itu menanam pohon Kamboja di depan rumah. Mereka membuat mesan disebut namanya. Jadi saya punya tetangga itu bikin mesan kuburan, ditulis namanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ditulis namanya, ditulis tanggal lahirnya, wafatnya kosong. Dan yang menariknya lagi, mesan kuburannya itu ditaruh di ruang tamu. Nah, tujuan dia agar supaya keluar masuk ke rumah, dia membaca mesan kuburan itu tadi. Menurut kita itu cerdas, ya, orang cerdas. Jadi kayis itu ya mandana nafsahu, ya, orang yang merendahkan urusannya itu artinya hal-hal yang penting justru yang diutamakan. Itu orang pinter itu, kayis. Kayis, ya. Cerdas, pinter. Cerdas ya. Jadi artinya kondisi mental yang seperti apa ketika kita mempersiapkan itu tadi Pak Kiai, kematian. Kita harus seperti apa supaya kita itu memang benar-benar siap Pak Kiai? Nah, ada hadis yang memberikan gambaran itu, kun fid dunya ka'annaka gharib au abilus sabil. Jadilah kau orang asing. Orang asing itu orang Indonesia yang lagi pergi haji. Itu namanya dia orang asing di sana itu. Cuma 40 hari. Kita di dunia berapa hari? Nah, itu kita namanya gharib, kita orang asing. Au abirus sabil, kata Nabi. Atau orang yang sedang melintas mencapai tujuan. Orang nyebrang jalanan dari satu titik ke tempat yang lain, itu namanya abilus sabil, orang yang berjalan. Orang berjalan itu sangat berhati kiri kanan supaya tidak tertabrak. Dan dia sangat serius untuk sampai tempat tujuan. Jadi sederhana sekali, artinya hidup itu pendek.
Yang kedua, bekal jangan terlalu banyak, nanti bawanya berat. Ya, orang yang bawa banyaknya bekal berarti nanti dia lama di akhirat mempertanggungjawabkannya. Jadi jangan heran Mbak Mila, di kalangan ulama ada yang nggak mau kaya. Jadi beda sama kita. Aduh, kalau kita kayaknya gimana caranya biar cepet kaya gitu. Nah, bagaimana supaya duitnya kaya? Walaupun kita nambahin rizkon, kasiron, thayyiban, mubarakan fi. Ya Allah, rezekinya banyak, halal, baik, dipakainya berkah. Walaupun gitu, tapi kita pengennya banyak. Nah, mereka itu nggak usah banyak-banyak. Karena Nabi mengatakan kalau jadi orang asing itu ya cuma satu ransel aja. Nah, kalau kita membawa banyak repot nanti. Ya, sehingga digambarkan bahwa Nabi Sulaiman adalah Nabi dan Rasul yang terakhir masuk ke dalam surga karena banyak hartanya. Jadi dihisapnya lebih panjang gitu ya. Lebih panjang lagi. Oke, menarik sekali. Nanti masih ada pertanyaan dari pemirsa yang juga harus dijawab di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan baiklah, pertanyaan yang sudah masuk kali ini datang dari Chandra Ayu Kurniawati di Tangerang Selatan. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ayu. Saya bekerja sebagai freelancer, kadang saya membuat konten di sosial media dan juga saya kadang kerja kantoran. Saya berasal dari Tangerang Selatan dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait sakaratul maut. Apakah setiap orang itu merasakan sakaratul maut? Dan apakah setiap orang merasakan rasa sakaratul maut yang sama? Karena saya pernah mendengar kalau misalnya sakaratul maut itu rasanya lebih pedih dibanding tergores pedang yang panjang. Dan kalau memang benar begitu, bagaimana peran agama? Apakah beragama tidak mengurangi rasa sakitnya? Dan saya ingin tahu dari sisi sakaratul maut, apa manfaat atau peran agama bagi kita? Apakah manusia dapat menghindari rasa sakit dari sakaratul maut atau setidaknya mengurangi rasa sakitnya? Jika bisa, bagaimana caranya? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu di Tangerang Selatan atas pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama adalah apakah setiap orang merasakan sakaratul maut dan bagaimana rasanya di setiap orang ini, apakah bisa berbeda-beda, dan peran agama dalam kemudian menghadapi sakaratul maut, sekaligus apakah memang ada mungkin amalan atau cara yang mungkin baginda Rasulullah sampaikan dalam hadis misalnya untuk meringankan rasa sakaratul maut, seperti tadi di awal jelaskan rasanya kan luar biasa, bahkan lebih pedih dari leher yang kemudian disembelih gitu, bahasanya begitu Pak Kiai. Tafadhol Pak Kiai. Baik ya Mbak Ayu, terima kasih atas atensinya. Menjawab pertanyaan ini, ada sebuah hadis sahih dan ini perlu kita ceritakan. Bisa jadi para pemirsa belum mendengar. Kalau pernah mendengar, maka ini menjadi sebuah penguat untuk memberikan jawaban apakah setiap orang menghadapi sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terpuji, orang yang terpelihara, dan orang yang dijamin masuk surga. Beliau pada saat akhir-akhir hayatnya itu, di dalam hadis sahih, istri beliau Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa beliau minta rikwah. Rikwah itu semacam guci tempat air
ya seperti mangkok gitu yang diisi air. Fayudkhilu yadahu alal ma. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam air, dalam rikwah itu tadi. Wayamsahu wajhahu. Kemudian air itu disatukan dan diusap ke mukanya. Ya, pada saat dibasuh mukanya beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya setiap kematian, artinya siapapun yang melamangi kematian pasti sakarat. Ini hadis ini adalah hadis sahih. Jadi siapapun orangnya, termasuk Nabi pun, kalau mau meninggal dia akan sakarat, ya, sakaratul maut. Ini adalah pesan Nabi kepada istri dan anak-anaknya. Jangan kaget nanti sebentar ini ya, beliau akan sakaratul maut. Dan benar, ya, setelah beliau mengucapkan la ilaha illallah, masuk beliau pada fase sakaratul maut. Tetapi sebelum dia melepaskan ruhnya itu, wa nasaba yadai wa yaqul, beliau mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan wa fir rafiqil a'la. Itu maknanya, ya Allah kumpulkan aku bersama rafiqul a'la. Rafiqul a'la itu sahabat yang tinggi, sahabat yang derajatnya tinggi, itu maksudnya Jibril. Jadi dia minta mulai perpindahan dia itu terus sampai dihantar ke alam arwah, terus sampainya tidak dipisahkan dengan Jibril. Itu permintaan Nabi. Nah, tetapi kalimat teks yang untuk menjawabnya Nabi, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Ya, sesungguhnya setiap kematian itu pasti mengalami sakarat. Itu jawabannya sahih. Yang kedua, apakah setiap orang merasakan sama? Tidak sama. Bima kasabat aidihim, tergantung dari amalnya. Tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa dia as-sakarat asyaddu min darbi bisuyub, lebih berat ketimbang dia itu dipenggal lehernya dengan pedang yang tajam. Au Nashrin bin Manashir, ya, digergaji lehernya, lebih perah itu. Itu sebenarnya gambaran yang digambarkan periwayatan semacam itu supaya kita takhwif, menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa, ya, tarhib, untuk meninggalkan hal-hal yang segala sesuatu nilang. Dan itu sekaligus sebagai tarhib untuk memberikan semangat melakukan kebaikan gitu. Karena orang yang mukmin, apalagi ke orang-orang yang mati syahid, kita bisa lihat mukanya tersenyum, tidak dalam keadaan buram, bahwa mereka gampang sekali. Ada orang yang meninggalnya itu sampai keluarganya nggak tahu kapan habisnya. Kemudahan dia menghadapi sakaratul maut itu, ya, dari lantaran amal ibadahnya. Nah, ada orang, mohon maaf Mbak Mila, saya kalau pada acara-acara haflah kematian itu pernah saya ceritakan, orangnya yang tidak jauh dari rumah saya itu seorang yang sakratul mautnya itu dalam keadaan komanya itu 13 tahun. 13 tahun, Pak? 13 tahun. Sehingga dari rumah sakit sampai dipindahkan ke rumah. Nah, ini sebenarnya pelajaran bahwa sebenarnya memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Kau sudah memberikan yang terbaik, tapi kau sudah memberikan hak Allah belum? Gitu. Itu sebenarnya semacam itu. Nah, jadi wajar ketika Nabi mengatakan, kalau mau menjadi orang baik, kamu lihat aja orang yang sakarat. Dan orang yang soleh ketika ruhnya ditarik itu digambarkan seperti orang yang narik tepung, narik rambut ditumpukan tepung. Ya, ditarik, tidak menggugurkan tumpukan tepung itu tadi. Itu amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menghindar? Yaitu tadi, amal soleh. Jadilah orang yang soleh, jadilah orang yang solehah.
maka dia tidak akan merasakan berat. Ya, sakaratul mautnya pasti dapat. Pasti merasa. Tapi dia tidak akan merasakan keberatan. Sehingga mudah, enteng. Dan itu yang sering kita lihat, orang tersenyum dalam kematian. Iya, Masya Allah. Kadang Itu kita enteng. juga melihat banyak cerita orang yang wafat dalam kondisi sujud, dalam kondisi baca Iya. Quran, dalam kondisi itu berarti kan memang mudah ya. Allah mudahkan proses. Detik, ukurannya detik. Berarti dia sakaratnya detik. Allah ya Rabb. Ya. Itu kan luar biasa. Itu juga perjuangan untuk bisa Allah wafatkan dalam kondisi seperti itu kan juga panjang ya Pak Kiai. Ya. Bukan Betul. 1-2 hari prosesnya kan Pak Kiai. Mbak Mila, kalau orang lagi khutbah, kan ada ya, lagi khutbah di Masjid Al-Abror, Kampung Duku itu, Jakarta Selatan, Jakarta jatuh. Ada di Jawa Timur ya, di rumah gubernur lagi baca Quran, jatuh. Jatuh. Ada di Tebet, Jakarta Selatan, lagi sholat, jatuh. Apakah kita bisa, ada yang bisa kita usahakan? Usahakan berwudunya daimah, ya, daimul wudu. Dia menjaga. Wudunya terus menerus batal wudu lagi. Kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu, maka dia yamutu fil ibadah. Meninggal dalam keadaan ibadah. Itu yang bisa kita jaga. Sehingga kan kita tidak tahu meninggalnya di kasur, di tengah jalan, di darat, di laut, di udara, kita tidak tahu. Maka pemeliharaannya kita itu daimul wudu. Jadi kita jaga supaya wudunya tidak batal. Itu salah satu yang kita bisa persiapkan. Yang bisa kita jagakan ya. itu. Baik. Kalau yang menghafal Quran, maka dia selalu membaca Al-Quran, maka itu juga ya salah satu daimul qiraah. Baik. Ya. Menarik sekali Pak Kiai. Kita seperti biasa harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sakaratul Maut, ujian terakhir kehidupan. Tadi Pak Kiai sampaikan bahwa setiap orang itu pasti merasakan sakaratul maut seperti yang baginda Rasulullah SAW sampaikan, tapi kondisinya bisa berbeda-beda. Nah, apakah bisa dikatakan juga bahwa sakaratul maut seseorang itu bisa menentukan sebenarnya bentuk atau refleksi keimanan seseorang, Pak Kiai? Bisa. Jadi kalau apakah ibu bapak kita ini kehidupannya bagaimana, kita bisa lihat kok instrumen ketika sakaratul maut. Ada sebuah perkataan dari sahabat, ya, Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Nabi ini, beliau mengatakan, idza tuwfiyal mu'min, ya, arsalallahu malakain. Apabila menjelang kematian orang yang beriman, Allah utus 2 malaikat. Ya, fihi ma tuhfatun minal jannah. Kedua malaikat itu membawakan hadiah. Ya, membawakan hadiah dari sorga itu tadi. Maka hadiah yang diberikan oleh malaikat itu tadi adalah sebuah kebahagiaan. Fatakhruju ruhuhu katakhruju atyabu rihil miski. Maka keluar ruhnya dari tubuh orang yang beriman itu seperti keluarnya aroma minyak misik dari botol yang dibuka. Kita buka botol itu. Aroma keluar itu, apakah ada kesulitan, apakah ada reaksi ketika wangi itu dicium oleh orang lain, maka dia tidak merubah botol, tidak merubah kondisinya, tetapi orang pada saat itu mencium bau wangi. Jadi malaikat tahu persis bahwa orang yang meninggal itu wangi aromanya. Dan itu yang disebut dengan tuhfatu minal jannah. Nah, setiap orang mukmin. Jadi apa sakitnya ketika aroma keluar dari
sebuah parfum gitu. Tidak, tapi langsung dia berpisah dari minyaknya itu sendiri. Jadi intinya bahwa kalau kita mengupayakan hidup kita untuk selalu berusaha untuk menjadi orang yang soleh Pak Kiai, insya Allah memang ya mudah-mudahan kita harapannya ketika nanti datang saatnya yang pasti terjadi itu Allah mudahkan seperti tadi ya bahasanya. Wanginya itu seperti wangi parfum mus dengan misik, ya. dengan tenangnya, dengan halusnya, kemudian kita bisa konsep meninggal itu kan sebenarnya bertemu dengan Allah nggak sih Pak Kiai? Ya. Kadang-kadang begini, saya tuh pernah kalau nggak salah pernah baca ya atau pernah mendengar dalam sebuah kajian. Sebenarnya kita tidak perlu menakutkan kan kematian, karena pada akhirnya dengan kematian itu kita bisa bertemu dengan Rob kita. Jadi persiapkan kondisi terbaik karena kita mau bertemu dengan Rob kita. Jangan takut, jangan resah, persiapkan saja karena itu adalah saat yang membahagiakan sebenarnya, karena kita nanti akan bertemu dengan Allah. Seperti itu Kak Pak Kiai? Iya, jadi para pemirsa, salah benar ketika orang mendengar materi tentang kematian takut. Diajak bicara, membaca tentang kematian takut, itu salah benar. Justru yang benar itu ketika kita mempersiapkan kematian seperti mempersiapkan sebuah perjalanan, itu yang benar. Kematian bagi orang mukmin itu al-mautu rahatun. Ya, al-mautu rahatun lil mu'min. Kematian itu istirahatnya bagi orang yang beriman. Jadi di alam arwah dia istirahat. Kalau di dalam istirahat itu ya rehat dalam bahasa Indonesia, orang di DPR itu kalau dia rehat itu makan, ya dia makan, istirahat, urut, kemudian dia tanda tangan honor. Ada lagi hadis yang mendukung. Nabi menjenguk sahabatnya yang sedang sakratul maut. Kemudian malaikat Israel datang. Karena Nabi melihat malaikat ini mau mencabut ruh sahabatnya, maka Nabi minta, ya Israel, arfik ala ashabi. Wahai Israel, tolong kau lembut terhadap sahabatku yang ini. Itu permintaan Nabi, artinya jangan sakit-sakit gitu. Maka Israel membuat sebuah pernyataan terbuka. Beliau mengatakan, ya Muhammad, ana arfik ala kulli mu'minin. Aku selalu lembut mencabut ruh orang-orang yang beriman itu. Jadi nggak pernah kasar. Jadi banyak sekali yang menggambarkan tarikan ruh itu nggak perlu takut. Walaupun digambarkan dia kador fibis suyub, seperti ditebas lehernya dengan pedang yang tajam, itu maknanya oleh takhwif untuk menimbulkan rasa takut supaya atensi kita lebih banyak. Bukan maknanya itu kalau kita orang yang beriman. Jadi para pemirsa nggak perlu takut. Ya, persiapkan saja karena lebih cepat lebih bagus. Jadi lebih cepat mati, lebih bagus. Mbak Mila pengen kebaikan, cepat, jangan lama-lama. Ya Allah, tapi dosanya masih banyak, pakai PR-nya masih banyak. Maksudnya, iya pasti itu terjadi. Tapi kadang-kadang tuh kita ngerasa karena ketakutan yang muncul itu karena kita merasa, ya Allah, kayak dosanya masih banyak, khilafnya masih banyak. Iya. Kadang-kadang itu sebenarnya indikator yang bagus nggak Pak Kiai? Iya, itu udah bagus banget itu. Tapi khauf itu harus ditutup dengan roja. Setelah takut, khawatir, perlindungan, tutup. Allah Maha Pengasih. Allah menutupi kekurangan saya. Allah mengampuni kesalahan saya. Allah lebih sayang ketimbang ibu saya. Itu setiap kali kita punya bayangan khauf, ya. Tutupnya dengan roja. Mengharap. Aman sudah. Betul. Ya, insya Jadi Allah. itu caranya salah satu motivasi dalam berbagai hal ya Pak Kiai, ketika kita menghadapi rasa takut dalam hal apapun. Tutup Ya Allah, dengan bisa nggak roja. ya saya melakukan ini, ya Allah bisa nggak, selalu tutup dengan pengharapan. Ya. Allah Mudah insya Allah ditutupi karena memang dugaan kita Allah akan melakukan sesuai dengan dugaan kita kepadanya. Tuh Masya Allah, the power of doa, the power of positif ini ya, vibe gitu tuh memang sebegitu berpengaruh ya Pak Kiai? Iya, yakin, bukan cuma ini, yakin benar, enggak bisa, akan diampuni saya, dimaklumi kekurangan saya. Bukan kepedean itu Pak Kiai? Bukan. Karena memang Allah emang disuruh khauf dan roja itu berimbang.
seperti sayap. Iya. Itu Masya Allah, dulu saya ingat. Seperti sayap burung yang terbang, harus seimbang. Pak Kiai, sudah ada cue, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa Gapai Kemuliaan masih akan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sakaratul Maut, ujian terakhir kehidupan. Pak Kiai, saya ingin mungkin Pak Kiai memberikan penjelasan terkait Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ini menarik sekali. Mungkin nanti kita bisa belajar banyak dari ayat ini. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini artinya bahwa ketika kita menghadapi sakaratul maut, penghujung kehidupan kita, kita harus dalam kondisi ridho atau seperti apa Pak Kiai? Bagaimana menafsirkan ayat ini? Ini ayat ini menjelaskan ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jangan lupa tuh, wahai jiwa yang tenang. Berarti khusus ini, kalau orang yang jiwanya tenang, bikol bin salim. Pada ayat yang lain bikol bin salim, orang yang hatinya salim, sejahtera, tenang, salim itu semakna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu adalah perkataan malaikat kepada kita. Kembalilah kau kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, Allah ridho dan kau ridho kepadanya. Pada akhir hayat itu kan orang berat mau meninggalkan anaknya masih kecil, usahanya lagi maju-majunya, asetnya lagi besar-besar. Tapi ketika Tuhan memanggilnya, dia ridho dan Allah ridho. Fadkhuli fi ibadi, kumpullah, kembalilah, artinya kumpullah bersama hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam sorga. Itu malaikat menginformasikan firman Allah kepada orang yang mau meninggal itu seperti itu. Jadi ridho dan meridhoinya itu di dalam ayat lain, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, sahabat-sahabat Nabi, dan sahabat Nabi pun ridho kepada Allah. Kita disuruh baca raditu billahi rabba, aku ridho Tuhan Allah sebagai Tuhan. Ya raditu billahi rabba bil islami dina, aku reda Islam sebagai wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kata-kata ridho itu yang sering dia ucapkan sebagai sebuah komitmen kehidupan, pada saat sakaratul maut dia akan merasakan itu. Ungkapan dia aku ridho, kau Tuhanku ridho. Ya, dengan Islam ridho, dengan Nabi Muhammad, pada saat itu dia akan, iya aku ridho. Apapun, maaf kata, nggak ada yang terberati oleh anak, terberati oleh aset yang besar pada suami dan lain sebagainya, nggak ada. Karena dia lihat ada yang lebih besar, lebih bagus. Dan dia yakin anaknya yang masih kecil itu Allah akan carikan ya pengasuh yang lebih bagus. Masya Allah. Jadi kan kadang-kadang itu tadi Pak Kiai, misalnya kadang kita dalam kondisi mungkin mengingat kematian gitu ya, berpikir bahwa kalau misalnya Allah cabut nyawaku sekarang gitu ya, bagaimana dengan kondisi anak masih kecil gitu ya, kehidupan juga masih kayaknya kok terasanya beras, ada was-was yang kemudian muncul. Sebenarnya itu tadi ya, bahwa ketika di akhir hidup tuh ya sudah, kembali lagi pada ayat ini, ridho aja dengan takdir Allah. Sudah ridho. Kalau orang ridho, ikhlas artinya, terserah engkau ya Allah, nggak usah takut. Bagaimana ketika kita meredokan, mengikhlaskan sesuatu kepada sahabat kita, pasti urusan kita diselesaikan. Walaupun kita tidak lihat. Bagaimana ketika kita mengatakan keridhoan kita kepada Tuhan. Yakin. Jadi yakin Allah akan menjaga. Dan takdir Allah kan pasti yang baik ya Pak Kiai, pasti terbaik, Masya Allah. Pak Kiai, saya tuh dulu pernah mengalami situasi, belum ngaji waktu itu, belum menutup aurat, pada saat ayah saya tuh sedang sakaratul maut. Itulah tadi, karena mungkin kurangnya ilmu kan kadang-kadang kita nggak tahu harus menghadapi ketika kita mendampingi mungkin keluarga, teman atau saudara yang tengah menghadapi sakaratul maut.
Apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Apa yang perlu kita persiapkan ketika kita berada dalam situasi seperti ini Pak Kiai? Ya, ada satu hadis yang sahih mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah, kokohkanlah orang yang dalam keadaan sakratul maut itu dengan la ilaha illallah. Redaksinya jangan diganti dengan asyhadu alla ilaha illallah atau diganti dengan Allah, Allah. Jangan. Sesuai dengan yang diajarkan, yang diucapkan la ilaha illallah tanpa ada tambahan lagi. Yang kedua itu diucapkannya itu dengan penuh perhatian dan cukup satu kali. Cukup satu kali. Cukup satu kali, bukan diulang-ulang, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Para pemirsa, kita dianjurkan oleh ulama itu siapa yang mentalkin orang yang mau meninggal, carilah orang yang semasa hidupnya dia paling dicintai nih sama yang sakaratul maut. Kalau anak yang paling disayangi, yang mana anaknya itu? Maka yang lainnya mesti ngalah, dia tuh yang menemani. Kalau umpamanya dia senang dengan sahabatnya, panggil sahabatnya yang dia sukai itu, yang dia cintai. Kalau gurunya, panggil gurunya. Nah itu dekat. Kemudian dibisikkan di telinga, ayo ikuti saya. La ilaha illallah. Itu kalau yang mengajarkannya itu, yang membimbingnya itu orang yang dia cintai, nanti dia bergerak tuh. Ngucap itu la ilaha illallah. Ya sudah. Karena kenapa satu kali? Kenapa? Dalam hadis yang lain dikatakan man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir kalam, terakhir yang dia ucapkan, insya Allah masuk surga. Nah, nanti kalau dia bilang haus, nah dia udah minta, atau mana si bontot. Nah, selesai panggil, sudah minum atau sudah ketemu yang dia sukai, dibimbing lagi. La ilaha illallah. Jadi ditungguin memang supaya itu yang terakhir dalam ucapannya. Itu pemahaman hadisnya semacam itu. Jadi jangan ini baca Quran, ini tahlilan, ini zikir, bukan. Bukan seperti itu. Karena sakaratul maut itu dia sedang mabuk. Nah, orang yang mabuk nggak boleh, ya dia malah pusing kalau dia ribut. Yang nangis semua harus di luar, termasuk teman jalannya. Dulu umpamanya kita punya teman yang nggak bagus tuh kan, jalan ini. Nah dia waktu meninggal jangan dekat situ. Bisa. Dia khawatirkan jadi takut dia dengan kematian. Tapi sama gurunya atau sahabat yang ngajak dia ke sana kebaik, teman-teman kebaikan, dia boleh di situ. Sehingga dia optimismenya tinggi. Wah, ini temanku yang baik. Pasti kalau aku meninggal aku didoakan gitu. Tapi kemampuan pada akhirnya hamba Allah yang terpilih untuk bisa melafalkan itu tadi Pak Kiai, la ilaha illallah di penghujung hidupnya, itu juga hamba-hamba terpilih Pak Kiai. Ya, apakah kalau cuma gitu apalin aja? Iya. Nggak perlu repot-repot, cuma la ilaha illallah apalin aja. Nggak bisa. Jadi sabatallahu biqauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah lah yang mengokohkan qaulu sabit itu mengucapkan la ilaha illallah fil hayati dunya, itu maknanya ketika sakratul maut. Waktu sakratul maut dia bisa ngucapin la ilaha. Yang kedua, ketika dia ditanya munkar dan nakir, itu fil akhirah. Waktu munkar dan nakir menjawab, ya bertanya, dia bisa mengucapkan, ya la ilaha illallah, artinya menjawab pertanyaan itu. Enggak bisa kalau bukan ahlinya. Jadi dia harus ahli la ilaha illallah. Memang dia sering mengucapkannya, terutama meyakininya. Yakin benar dia. Ini yang benar, ini yang menyelamatkan. Sehingga dalam sebuah hadis sahih dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau jadikan zikir harian, boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ini bisa dilakukan.
kapan saja, di mana saja, kecuali di WC yang tidak boleh. Ya. Oke. Artinya bahwa merutinkan. Ayo mulai sekarang kita rutinkan zikir lisan kita untuk la ilaha illallah. Iya, supaya jadi ahlul la ilaha Ahlul la illallah. ilaha illallah. Pakai luar biasa. Aduh. Banyak refleksi ya. Masya Allah kajian kita pada hari ini. Pakai terakhir sebagai penutup. Bagaimana supaya kita senantiasa memantapkan hati. Agar kita senantiasa siap ketika waktu itu datang, Pak Kiai. HP yang kuat itu baterainya nggak boleh lowbat. Maka dia yakin bisa memanfaatkan komunikasinya. Orang yang selalu komunikasinya dengan Tuhan, tidak lowbat dia audiensinya dengan Tuhan, maka dia dijamin. Ya, dia akan seperti HP yang standby kapan saja. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan dijaga. Relasi kita sama Allah. Ya, cuma itu aja. Futur boleh, namanya juga iman kita sebagai manusia wajar. wajar. Tapi langsung genjot lagi ya Pak Kiai. Iya. Tapi itu juga harus dengan doa ya Pak Kiai ya. Ya, usaha dan Usaha doa. dan doa. Iya. Insya Allah. Luar biasa. Pak Kiai, terima kasih. Baik. Ilmunya hari ini, aduh. Kayaknya nanti pulang banyak merenung. pulang dari CNN kayaknya banyak merenung gitu. Masya Allah, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua untuk bisa mempersiapkan kematian dengan indah. Dan Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Sampai kelak nanti bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.